Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang, panjang 119 cm, lebar 56 cm, dan tinggi 72 cm. Dengan desain seperti mobil Jeep Rubicon, PMB M8288 Off-Road. Di pasaran, mobil aki ini dijual mulai dari 1,2 jutaan sampai 1,5 jutaan. Hanya ada 4 pilihan warna, merah, putih, hijau, dan abu. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik. Lampu LED ada di headlamp, stop lamp, dan rangka atas jok. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai satu buah aki 6 volt 7 Ah dengan beban maksimum 30 kg. Dinamo penggerak terletak di satu sisi roda belakang. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol frekuensi yang ada di tengah remote sampai LED pada remote berhenti berkedip, lalu nyalakan mobil. Lepas tombol frekuensi pada remote, dan lampu LED akan berkedip, lalu berhenti berkedip yang menandakan sudah terhubung. Fitur anti kejut sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, porsi nelang, tombol bluetooth, indikator baterai aki dalam bar, tombol pengaturan musik, dan soket USB. Soket charger terletak di bagian bawah jok. Dalam paket pembeliannya, dibekali charger 12 volt 800 mAh dengan durasi pengecasan 10-12 jam. Di setir terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Menurut gua, mobil aki M8288 ini adalah mobil aki paling gagah di kelasnya. Mengambil desain dari mobil Jeep Rubicon di range harga segini, menurut gua strategi yang cukup bagus. Dilihat dari tidak adanya emblem atau stiker Jeep maupun Rubicon, kita bisa tahu kalau mobil aki ini tidak berlisensi. Gue cukup puas dari finishing bahan plastiknya, terlihat mengkilap dan seperti di finishing paint. Tapi gue rasa ini seperti clear coat. Dengan adanya seri M8288 ini, membuat kalian penggemar Rubicon bisa memilih mobil aki Rubicon yang ada di pasaran, mulai dari yang paling mahal berlisensi sampai yang paling ekonomis seperti ini. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang belum menggunakan karet, jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, adanya fitur anti kejut, dan shock breaker di keempat rodanya yang empuknya terasa pas tapi pendek. Jadi bisa disimpulkan kalau mobil aki ini memang didesain untuk berjalan di permukaan yang rata seperti lantai. Waktu gua coba jalanin mobil aki ini tanpa beban, di awal ban selip lalu mobil berjalan sedikit tidak lurus. Mobil yang berjalan tidak lurus ini dikarenakan penggunaan dinamo penggerak yang hanya ada di satu sisi roda belakang. Tapi gua rasa ketika mobil sudah dibebani si kecil, gua rasa nggak akan jadi masalah. Waktu gua coba belokin setir secara manual, gearbox setir terasa nyangkut. Tapi tidak terasa berat kalau dibandingkan dengan mobil aki lain yang pernah gua review. Mungkin karena penggunaan ban plastik dan berat mobilnya yang ringan. Dilihat dari ruang gerak dan posisi setir di tengah, kita tahu kalau mobil aki ini memang didesain untuk kapasitas satu anak. Tidak bisanya mengatur tingkat kecepatan hanya dengan tombol di dashboard. Tidak adanya fitur ayun, tidak adanya tombol manual remote control, dan belum adanya fitur remote control menggunakan handphone menjadi kelemahan dari mobil aki ini. Tidak adanya case pada aki membuat kalian harus memarkir mobil aki ukuran sedang ini di dekat colokan listrik untuk dicas. Gue sarankan menggunakan roll kabel untuk memudahkan dalam pengecasan. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.